Ya, sementara jadi kita dari awal tadi udah bicara dari Syekh Jumadil Kubro ke Syekh Kuro dan seterusnya sampai ke Sunan Ampel. Jadi di sini aja sudah banyak sekali Om ya tentang Sunan-Sunan kita. Istilahnya tuh handicapnya belum ini ya. Iya. Masih ngegrip lah ini. Cukup lah segini. Beli berbagai macam kebutuhan termasuk ikan di daerah sini. Zamannya yaitu zaman Mongol. Di belakang kita ini view-nya cukup bagus, keren banget. Outstanding line. Kapolda inilah lebarnya sungai kayak gini, Bu. Ya. Ternyata ini ada kopi. Ya. Wih. Sobat pencinta sejarah, kali ini masih di bulan Ramadan kita melanjutkan untuk obrolan kita mengenai sejarah dan Islam, penyebaran Islam di Nusantara atau di Jawa oleh para wali dan juga oleh Wali Songo. Ngomongin sejarah ini kita ada referensinya gitu. Katakanlah kita bisa salah satu yang bisa sobat-sobat bisa search itu adalah dari Rodovit. Itu tuh ada silsilah, kemudian ada masa beliau hidup gitu ya. Kemudian dari sisi tadi Syekh Jumadil Kubro itu juga memiliki anak, itu Yusuf Siddiq. Yusuf Siddiq ini adalah ayah dari Syekh Kuro. Tapi secara era dakwahnya itu tuh Syekh Kuro lebih semasa dengan ayahanda dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Gresik. Yang mana Ibunya Campa, bapaknya keturunan sekitar Timur Tengah. Ya. Ibunya ini adik dari Permaisuri Brawijaya, sehingga ada dia sejarah mencari juga bibitnya di sini ya. Ya karena dia mencari bibitnya di sini, bibitnya adalah Permaisuri. Ya masih ada darah dekat dengan hubungan dengan keluarga inti kerajaan, ya beliaulah diberi gelar Raden. Mesiarkan sama Raja Brawijaya diberi tanah di Ampel Denta untuk sebagai padepokan untuk mensiarkan agama. Sejarah dari sisi sejarah kan gini Om ya, sejarah itu kan ada yang secara secara metodologi sejarah, ada lagi yang tutur itu kan yang sering kita ketemui, kayak kemarin dengar dari siapa itu ya? dari tutur yang turun temurun gitu. Jadi evidensinya ya tutur gitu. Dan kadang-kadang ada distorsi. Tapi kalau sejarah itu bisa dikait-kaitkan gitu, sudah dicek dengan ya, evidence dari sisi sumber sejarah mana klop gitu. Jadi beliau kan ini ya, sayangnya beliau baru sudah meninggal. Beberapa bulan meninggal. Jadi kita Pak Agus Nyoto sampaikan banyak terima kasih nih kepada Kiai atau Profesor Agus Nyoto ini. Kalau dilihat di channel YouTube-nya juga pasti banyak memberikan pencerahan ya. Apa saja pengaruh Wali Songo, tidak hanya sekedar agama saja, itu benar-benar bagaimana masuk di kultur Hindu Buddha yang sudah mengakar ya ratusan tahun ya. Kemudian tidak ada konflik ya, smooth lah. Ya, smooth Sekali. Jadi tadi sudah menjelaskan sampai ke dari sunan-sunannya awal sampai ke Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri ini fenomenal ya, fenomenal. Beliau ini kan sampai kiprahnya terutama di Jawa Timur dan perwalian ini banyak sekali ya Om. Jadi ditambah lagi secara keturunan dan nasab itu kuat ke atasnya ya. Gimana tuh kira-kira? Nah, satu hal juga yang kalau kita ngomongin sejarah itu kan ada kurun waktu. Kurun waktu. Jadi Wali Songo itu kan kita ngomongin kurun waktu dari 1400 sampai 1500 pertengahan lah. Sebelum Belanda datang lah gitu. Nah, Sunan Ampel ini beliau hidup di 1401 sampai 1481. Ya, beliau hidup di situ. Kemudian sedikit kita ulang lagi, ayahanda beliau ini adalah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau karena kakeknya itu yang mengislamkan Kamboja Campa,
sehingga Syekh Jumadil Kubro kakeknya. Syekh Jumadil Kubro. Jadi raja dari kota Campa ini kan ada dua putri. Yang satu itu Dwarawati. Dwarawati itu permaisurinya Brawijaya. Sedangkan yang adiknya Putri Condrowulan ini menikah dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliaulah orang tua dari Sunan Ampel. Jadi nyambung kemana-mana, jadi nyambung ke secara ke Campa kuat ya, jelas kuat ya. Dari sisi siar ke Majapahit. Majapahit permaisurinya Campa. Beliau keponakan dari jadi secara darah juga di Majapahit ya termasuk keluarga inti dari, kerajaan. Salah satu keluarga inti dekat lah gitu. Makanya beliau pada waktu itu kalau nggak salah itu kalau zaman sebelum Islam kan ada istilahnya itu Brahmana ya, yang mensiarkan agama, ada katakanlah orang yang mengurusi masalah agama aja. Kalau mungkin lebih gampangnya menteri lah ya. Menteri bagian agama Hindu siapa, bagian agama Buddha siapa. Nah, Islam beliau lah. Sunan Ampel itu kayak gitu. Ya. Makanya aksesnya kuat ya jadinya. Aksesnya kuat. Aksesnya benar-benar sudah ya bagaimana tidak diterima orang bibinya saja sudah permaisuri dari. Nanti kita bisa ceritakan lagi tuh tentang Majapahit dan peran di akhirnya ya pada penyebaran Islam. Tapi sebenarnya dari Sunan Ampel ini banyak anak turunnya itu jadi Sunan. Betul. Juga ya. Iya. Jadi Sunan Ampelnya ada dua beristri dua orang ya. Istri pertama itu anak dari Adipati dari Tuban atau Nyageng Manila. Beliau itu dari pernikahan dengan yang dari Nyageng Manila ini ada dua wali songo yang sangat kita kenal, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kemudian ada 3 putri lagi. Nah, 3 putri ini juga menikah dengan wali-wali berikutnya. Jadi ini tadi Om, jadi ada beliau kan hidup dari 1401 sampai 1481 ya. Ini boleh bilang kalau dari sisi Wali Songo ya generasi pertama lah. Kalau wali sebelumnya mungkin belum disebut Wali Songo mungkin ya. Tapi itu jelas wali juga. Sudah banyak juga. Juga pensiar agama juga gitu. Yang meletakkan dasar-dasar penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara gitu. Kalau dari selain Sunan Bonang dan Sunan Derajat, ada juga sunan-sunan yang lain yang putra dan penantu dari Sunan Ampel ya? Ada, jadi tadi kan dari Nyageng Manila yang dari Tuban, yang satu lagi itu dari istri yang berikutnya ini, salah satu putrinya itu menjadi istri dari Sunan Giri. Sunan Giri itu anak dari Syekh Maulana Ishaq itu kalau masih wali juga, tapi mungkin keturunannya agak satu level dari Syekh Jumadil Kubro lah, kayak gitu. Tapi dari anak yang lain kayak gitu. Nah, kemudian ada Sunan putra-putra yang lainnya itu juga Sunan gitu. Dan ada beberapa lagi lah itu memang juga anak keturunan dari Sunan Ampel ini menjadi wali kayak gitu. Jadi boleh dibilang ya di Wali Songo sangat sentral sekali, sangat tersentral pada keluarga ini ya. Gitu. Bahkan Sunan Kalijogo pun menikah dengan keturunan beliau juga kayak gitu. Kita kalau mau bicarakan bisa panjang lebar ini, tapi mungkin kita sudahi dulu konten ini. Jadi kita terkait dengan Sunan Ampel dan kita sempat ada footage wali di Masjid Ampel Denta. Masjid Sunan Ampel ya. Yang masjidnya sangat megah ya Om ya. Sangat megah. Selain megah ya sama dengan kalau kita ke Syekh Kuro itu kita punya semacam auranya, inilah tempat pertama Islam mulanya di Tatar Sunda. Nah, ini boleh dibilang salah satu tempat yang awal sekali ya, karena beliau juga Menteri Agama pada waktu itu, katakanlah gitu ya, pemuka nomor 1 untuk mensiarkan agama. Ya inilah tempat yang boleh dibilang sangat sakral lah, sangat sakral.
dan menarik untuk dikunjungi, meskipun hanya untuk mampir sholat lah katakanlah. Jadi itulah obrolan kita mengenai sejarah dan Islam, khususnya pada kali ini kita membahas mengenai Sunan Ampel. Sekali lagi, untuk apa yang kita sampaikan tentunya kita hanya mencoba menceritakan atau men-share dari yang kita tahu. Tentunya banyak sekali versi yang angka baiknya juga untuk tetap cross-check ya. Terus cek ya, silahkan kalau mau share ya. dan komen, kita tunggu. Kalau dari sisi kami, buku yang sangat referensi yang sangat bagus itu dari beliau nih, almarhum Agus Sunyoto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita mohon untuk subscribe dan share dari konten ini jika suka, dan bisa klik lonceng juga supaya kita bisa update untuk bisa connect untuk terus mengembangkan dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jalan-jalan overland. Kalau dari sini ya, itu ada Gunung Batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu.